Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi untuk struktur baja lanjut. Kita masuk ke sesi ketiga, di mana kita akan membahas mengenai prosedur perhitungan atau analisis kapasitas lentur untuk profil I dan kanal simetris ganda yang kompak dan melengkung pada sumbu major. Untuk profil ini ya, profil I atau kanal simetris ganda yang kompak dan melengkung pada sumbu major, maka untuk penentuan kapasitas momen hanya satu saja ya. Jadi hanya ditentukan berdasarkan kapasitas momen berdasarkan tekuk torsi lateral torsional ya. Jadi langsung saja kapasitas momen tekuk torsi lateral torsional langsung dipakai sebagai kapasitas momennya, tidak perlu lagi dicek dengan kapasitas tekuk lokalnya karena memang profilnya sudah kompak. Nanti kita lihat detailnya. Jadi ini prosedur analisisnya. Yang pertama, sebenarnya setelah kita memastikan, yang pertama kita pastikan dulu dia kompak. Pastikan kompak. Ya, nanti kita lihat contohnya. Kemudian setelah itu kita hitung LP. LP adalah batasan yang di sesi 2 kita bahas, batasan antara panjang bentang tak terkekang yang apabila lebih kecil daripada LP itu berarti baloknya balok pendek, dan apabila lebih besar dari LP tapi lebih kecil dari LR dia balok yang menengah, bentang menengah, dan apabila lebih dari LR dia bentang panjang. Jadi yang pertama kita hitung LP dengan persamaan 1,76 kali RY, di mana RY adalah radius girasi sumbu Y untuk profil tersebut, dikalikan akar E per FY, di mana E adalah modulus elastisitas baja sebesar 2 kali 10 pangkat 5 MPa, dan FY adalah tegangan leleh baja. Selanjutnya kita hitung LR, persamaannya agak panjang ya, 1,95 kali RTS dikalikan E per 0,7 FY kalikan akar J kali C per SX kali H0 dikalikan akar dari JC per XX kali H0 kuadrat plus 6,76 kali 0,7 FY per E kuadrat. Di mana RTS itu adalah RTS kuadrat berarti akar dari 1 IY kali CW per SX. Artinya kalau begitu RS itu sama dengan akar dari akar IY kali CW per SX, begitu ya, tinggal diakarkan. Di mana IY adalah inersia sumbu Y tadi ya, kemudian CW adalah konstanta lentur torsi, kemudian SX adalah modulus penampang elastis sumbu X. Ya. Dengan koefisien C dan J adalah konstanta torsi. Nanti dilihat ada rumusannya di sini. Dengan C itu digunakan apabila profilnya I simetris ganda, C sama dengan 1. Dan untuk kanal, C sama dengan H0 per 2 kali akar IY per CW. Di mana CW dihitung dengan IY kali H0 kuadrat per 4. Ya. Nah, apa yang disebut dengan profil I simetris ganda? Anda sudah tahu semua profil I bentuknya kira-kira seperti ini. Profil I simetris ganda artinya ini kalau kita punya sumbu, ini sumbu X, gitu ya. Kemudian ini sumbu Y, maka profilnya simetris terhadap sumbu X, artinya bagian atas dengan bagian bawah sama, baik tebal, lebar, tinggi, ya sama. Kemudian juga simetris terhadap sumbu Y, makanya disebut sebagai simetris ganda, artinya kedua-duanya simetris. Simetris terhadap X dan simetris terhadap Y. Terkadang ada profil yang simetris tunggal, ya. Profil yang simetris tunggal contohnya adalah seperti ini, misalnya ada sebuah profil IWF, tapi lebar sayapnya berbeda. Yang ini lebih lebar, ini lebih tipis. Sehingga dia memang simetrisnya terhadap sumbu Y simetris, oke, tapi terhadap sumbu X tidak simetris. Nah, jadi untuk profil I simetris ganda kita pakai C sama dengan 1.
dengan CW sama dengan rumus ini. RTS boleh diperkirakan secara teliti dan konservatif sebagai radius girasi dari sayap tekan ditambah seperenam badan, dihitung dengan rumus ini. Jadi ini yang sebenarnya lebih teliti rumusnya dan lebih konservatif, tapi terkadang kita menggunakan persamaan yang cukup panjang ini agak terlalu panjang prosedurnya sehingga kebanyakan kita hanya menggunakan rumus ini saja. Nah, setelah kita hitung itu, kita tentukan bentangnya dengan tentu saja mengetahui berapa LB-nya. Ya, kita tentukan dia termasuk kategori apa. Ini apabila LB lebih kecil daripada LR, di mana LR sudah dihitung. Ini LB lebih kecil daripada LP maksudnya. Ya, LB lebih kecil daripada LP, di mana LP sudah dihitung dengan persamaan ini. Ya. Dia masuk bentang pendek sehingga Mn-nya sama dengan MP atau momen plastis, di mana momen plastis sama dengan Fy kali Zx. Ya. Kemudian untuk bentang menengah, itu masuk dalam kategori bentang menengah apabila LB itu di antara LP dan LR. Jadi LB lebih besar dari LP tapi lebih kecil daripada LR, di mana LR-nya rumusnya ini. Kemudian ini sehingga Mn dihitung dengan CB dikalikan MP min MP kali min 0,7 Fy kali Sx kali LB min LP per LR min LP dan harus lebih kecil daripada MP nilainya. Di mana CB adalah koefisien modifikasi kapasitas momen. Kemudian masuk ke nanti CB kita akan bicarakan lebih lama, lebih detail. Kemudian kita masuk ke apabila LB lebih besar daripada LR, maka dia masuk dalam kategori bentang panjang, di mana Mn dihitung dengan FCR dikalikan Sx, dan ini harus lebih kecil daripada MP. Tidak boleh ada yang lebih besar daripada MP atau momen plastis, karena itu adalah kapasitas momen maksimum sebuah balok baja. Ya, di mana Sx adalah modulus penampang elastis sumbu X, dan FCR dihitung dengan ini CB kali pi kuadrat E per L per R TS kuadrat dikalikan akar 1 plus 0,0078 kali JC per SX H0 dikalikan LB per RTS kuadrat. Ini adalah tegangan kritis FCR. Ya, dengan keterangan ini dan rumus J sama dengan sepertiga kali BF kali TF pangkat 3 kali 2 plus H kali TW pangkat 3, di mana ini sebenarnya J adalah konstanta torsi dihitung sebagai inersia ya. Kalau kita lihat ini adalah inersia sumbu major terhadap sayap plus sepertiga badan. Ya, sayap plus sepertiga badan. Oke, selanjutnya kita lihat apa itu CB atau faktor modifikasi kapasitas momen berdasarkan tekuk torsi lateral. Di sini ada perhitungan CB, di mana CB itu dirumuskan sebagai 1,25 M max per 2,5 M max plus 3 MA plus 4 MB plus 3 MC, di mana M max ada adalah nilai mutlak momen maksimum dalam segmen tanpa di bracing ya. Kemudian MA adalah nilai mutlak momen pada titik seperempat dari segmen tanpa di bracing. MB itu di tengah bentang ya pada sumbu segmen. Ini pada seperempat, MA pada seperempat, MB pada sumbu atau di tengah bentang ya tanpa di bracing. Kemudian MC adalah titik momen pada titik 3/4. Untuk cantilever atau overhang di mana ujung bebas tanpa di bracing itu CB sama dengan langsung diambil sebagai 1. Ya, kalau kita lihat lagi persamaan di atas ya, di mana pada bentang menengah itu CB ini sangat menentukan karena dia adalah merupakan pengali dari kapasitas momen. Mn itu sama dengan CB dikalikan perhitungan kapasitas momen gitu ya. Nah, tentu saja berarti semakin besar angka CB maka Mn akan semakin besar. Dan CB apabila CB semakin kecil maka angka Mn semakin kecil. Tapi CB kita ambil
minimum sama dengan 1 sebenarnya ya. Nah, kenapa harus ada faktor modifikasi? Karena ternyata dari apa namanya riset yang telah dilakukan dan pengamatan terhadap perilaku balok dalam bentang menengah terutama ya, karena CB ini berpengaruhnya pada bentang menengah. Ternyata tidak semua kondisi balok itu rentan terhadap tekuk torsi lateral. Tidak semua balok itu rentan terhadap tekuk torsi lateral, torsional gitu ya. Walaupun dia sudah masuk sebagai kategori bentang menengah. Di sesi 2 kita sudah membahas bahwa pada bentang pendek dia tidak akan terjadi tekuk torsi lateral. Pada bentang menengah dia akan terjadi tekuk torsi lateral inelastis ya, inelastis atau elastoplastis ya waktu itu kalau nggak salah bahasanya elastoplastis. Artinya dia telah terjadi tekuk torsi lateral tapi elastoplastis. Jadi terjadi tekuk torsi lateral, kemudian kalau bebannya dihilangkan maka dia kembali tapi tidak 100%. Nah, nanti yang lupa bisa dilihat lagi di materi di sesi kedua. Bentang panjang dia akan terjadi tekuk torsi lateral elastis, jadi beban hilang akan kembali. Akan tetapi ternyata dari pengamatan tidak semua bentang menengah ini kapasitasnya lebih kecil daripada MP. Kalau masih ingat ya grafik kemarin itu kan begini ya. Begini, di mana ini adalah LB dan ini adalah LR dan ini adalah LB. Sorry, ini LP maksud saya ya. Ini LP, LR dan ini adalah LB. Dan ini adalah kapasitas momen. Ini adalah MP. Ternyata tidak semua di sini itu kapasitasnya lebih kecil daripada MP maksud. Belum tentu di LB sekian kapasitas momennya di sini lebih kecil daripada MP, belum tentu. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana ternyata kapasitasnya mampu mencapai MP. Ya, ada mampu mencapai MP. Makanya ada pengali CB ini. Nah, kalau kita lihat lagi rumusnya, ini sangat ditentukan oleh berapa besaran Mmax, Ma, Mb, dan Mc. Untuk mendapatkan ilustrasinya, mari kita lihat beberapa contoh kasus berikut. Misal saya punya sebuah balok, gitu ya. Misal saya punya sebuah balok panjang tertentu, kemudian dibebani dengan beban tertentu, ya. Beban tertentu, ya, katakanlah bebannya Q begitu ya. Kemudian ini tumpuan sederhana. Nah, kemudian ada juga sebuah balok yang kita contohkan dengan ini. Ada juga sebuah balok yang walaupun ditumpu dengan sederhana juga, sendirol begitu, tapi bebannya bukan berupa Q begini, tapi bebannya berupa momen. Katakanlah beban momennya sama, ini Q-nya sama dengan 1/8, momennya kalau saya gambarkan, ini grafik momen, ya kira-kira kan grafik momennya seperti ini, kasarnya begitu ya, dimana momen maksimumnya sama dengan 1/8 QL kuadrat. Katakanlah momen ini sama-sama 1/8 QL kuadrat ya, atau jangan begini nanti salah pengertian. Misalnya ini Mmax, ini sama-sama besarannya Mmax, sama. Nah, kalau yang sebelah di kanan ya dengan panjang yang sama, katakanlah asumsi panjang yang sama, maka BMD-nya atau bending moment diagramnya bentuknya akan seperti ini. Gitu ya. Dimana besarannya ini sama-sama sebesar rata sebesar Mmax. Yang sama dengan ini gitu ya, yang sama dengan ini. Nah, walaupun balok ini panjangnya sama ya, ini katakanlah sama-sama L ya, sama-sama L. Akan tetapi balok yang di kanan atau saya sebut ini balok B dan ini balok A,
balok B itu lebih rentan terhadap tekuk torsi lateral ya daripada balok A. Kenapa? Karena balok B sepanjang bentangnya ini momennya sama-sama besar, sebesar M-max. Dari pangkal sampai ujung besarnya sama-sama sebesar M-max. Sedangkan pada balok A ya dengan panjang bentang yang sama, walaupun beban momen maksimumnya sama ya sebesar M-max, akan tetapi pada ujung dan pangkalnya itu 0. Dan pada antara ujung sampai tengah bentang di mana M-max terjadi itu momennya lebih kecil daripada M-max, sehingga yang B ini lebih rentan terhadap tekuk torsi lateral daripada yang A. Bisa dibuktikan dengan itu hasil pengamatan dan hasil eksperimen dari para peneliti sebelumnya ya, sehingga muncullah sebuah koefisien CB tadi, di mana CB sama dengan 12,5 M-max per ntar kita lihat 2,5 M-max 2,5 M-max plus 3 MA plus 4 MB plus 3 MC. Nah, apabila kita untuk kasus B tentu saja karena M-max, MA, MB, MC sama nilainya, sama-sama M-max, maka CB-nya itu sama dengan 1. Karena sama, M-max, MA, MB, MC-nya sama, 3 plus 4 plus 3 plus 2,5 sama-sama hasilnya 12,5, sehingga 12,5 per 12,5 hasilnya sama dengan 1. Sedangkan untuk kasus A, ini berbeda sedikit. CB-nya akan lebih besar dari 1. Kenapa? Karena M-max ini paling besar, 1/8. Oke, ini M-max juga sama. Tapi MA-nya adalah 1/4 bentang. Jadi kalau ini bentang full, maka titik A-nya di sini, titik B-nya di tengah bentang, titik C-nya di sini. Ini dengan catatan bahwa tidak ada pengaku lateral di antara kedua bentang ini. Kalau kita kembali lagi ke definisinya ya, ini definisinya nilai mutlak pada titik 1/4 dari segmen tanpa di bracing, artinya tanpa di bracing. Kalau misalnya ini full tidak ada bracing di balok ini juga full tidak ada bracing, maka setengahnya, 1/4-nya ya di 1/4 bentang, setengahnya ya di tengah bentang, dan 3/4-nya ya di 3/4 bentang. Ini tentu saja hasilnya CB-nya akan lebih besar dari 1. Kenapa? Karena MA dan MC lebih kecil daripada M-max, walaupun MB dan M-max itu nilainya sama. Pasti CB-nya lebih besar daripada 1. Kalau kita kembalikan ke rumus ini, berarti MN atau kapasitas momen bentang menengah untuk balok ini, walaupun bentangnya sama, bebannya momen yang diderita juga sama M-max, tapi kapasitas momen balok A lebih besar daripada kapasitas momen balok B, karena pengalinya lebih besar daripada 1 untuk balok A dan sama dengan 1 untuk balok B. Gitu ya. Jadi balok B itu 1 pengalinya, sedangkan balok A ini lebih besar dari 1, sehingga MN-nya tentu saja lebih besar daripada MN untuk balok B. Sekarang bagaimana kalau seandainya baloknya tumpunya jepit-jepit, bukan sendi roll, bukan ditumpu sederhana? Contoh, ya, ini balok ditumpu jepit dengan beban Q yang sama, ya, beban Q. Berarti kan bending momennya digambarkan seperti ini, kira-kira. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, anggap sajalah lurus. Di sini momennya adalah 1/12 KL kuadrat, yang di sini 1/24 KL kuadrat, yang ini kembali 1/12 KL kuadrat. Kalau begitu, kalau tanpa ada tumpuan lateral di antara tumpuan balok ini, kalau ini saya sebut sebagai balok C, maka
seperempat bentangnya di sini, ini titik A-nya, tengah bentang ini di titik B, akhir bentang di sini di titik C. Sorry, 3/4 bentang maksud saya. Jadi seperempat, setengah, 3/4. Dengan menggunakan rumus CB ini, ya, untuk balok C, CB-nya bagaimana? CB-nya, M max-nya tentu saja pakai yang 1/12 KL kuadrat, karena dia lebih besar daripada 1/24 KL kuadrat. Tapi, karena walaupun M max-nya kecil, tapi pembaginya sangat kecil. MA dan MC itu kalau nggak 0 ya mendekati 0. Ya, MA dan MC itu mendekati 0. Sehingga kalau begitu CB-nya sangat besar. Jauh lebih besar daripada 1. Kenapa? Karena komponen ini mendekati 0, komponen ini juga mendekati 0. Jadi tinggal M max dibagi M max plus MB, di mana MB sama dengan 1/24 KL kuadrat. Atau kalau kita mau hitung saja, misalnya dianggap di sini 0 begitu ya, dianggap 0, maka CB-nya itu sama dengan 12,5 kali 1/12 begitu. KL kuadratnya kita abaikan. Ini berarti 2,5 plus kali 1/12 plus 4 kali 1/24. Ini hasilnya coba kita hitung. Hasilnya ini 2,78. Sangat besar dibanding 1. Artinya kalau saya kembalikan ke sini, kapasitas momennya 2,78 kali kapasitas momen balok A. Jadi kapasitas momen balok C apabila dia bentang menengah akan sebesar 2,78 kali kapasitas balok A yang ini, yang ditumpu sederhana. Padahal bebannya sama, hanya berbeda tumpuan. Kenapa bisa begitu? Karena momennya ada titik balik. Ya, momennya ada titik balik sehingga kerentanan dia yang ini tadinya karena ini momennya negatif ya, ini negatif, ini positif, ini negatif, berarti tegangan tariknya yang tadi yang di tumpuan sini ada tegangan tarik di atas, ini tegangan tarik semua, ini tegangan tekan. Begitu ke sini, jadi terbalik, ini tegangan tekan, ini tegangan tarik, kemudian begitu ke momen negatif lagi, ini menjadi tegangan tarik lagi, menjadi tegangan tekan lagi. Sehingga kalau begitu panjangnya sebenarnya hanya segini. Panjang tekuknya gitu ya, hanya segini dan hanya segini. Walaupun panjang tak terkekangnya adalah sepanjang ini, sepanjang L. Akan tetapi tidak bisa kita bilang dalam perhitungan panjangnya adalah ini. Tetap saja L-nya sama dengan LB karena tidak terkekang di antara kedua tumpuan. Nah, karena itu maka CB-nya lah faktor faktor modifikasi kapasitas momen yang berpengaruh. Jadi di sini bisa 2,78 kali lebih besar kapasitas momennya daripada bila ditumpu sederhana. Oke, mudah-mudahan dengan itu dapat dimengerti apa yang disebut dengan CB, kemudian apa pengaruhnya terhadap kapasitas momen, bagaimana pengaruh tumpuan dan bagaimana pengaruh bentuk bending moment diagram terhadap CB dan tentu saja terhadap kapasitas momen. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti sehingga nanti bisa diaplikasikan. Selanjutnya untuk tekuk lokal, ya masalahnya karena profil kompak, maka tekuk lokal tidak diindahkan atau diabaikan, ya tidak perlu diperhitungkan lagi, tidak ditinjau. Jadi akan tetapi sebelum kita mengatakan bahwa dia profil kompak, tentu saja harus kita analisis. Kita harus pastikan dulu bahwa ini tercapai, bahwa lambdanya lebih kecil daripada lambda P baik untuk web ya maupun untuk flange. Lambdanya lebih kecil daripada lambda P. Nanti kita lihat di contohnya. Jadi prosedur analisis secara umum ya, yang pertama cek dulu kekompakan profil. Oke. Apabila profilnya tidak kompak berarti tidak masuk dalam kategori ini. Kita akan lihat kategorinya nanti di sesi-sesi berikutnya. Tapi ini
karena kita sedang meninjau profil I dan kanal simetris ganda kompak melengkung pada sumbu major, berarti apabila dia tidak kompak, tidak masuk di sini, tapi kalau kompak berarti kita bisa lanjutkan. Setelah cek kekompakan profil, langkah yang kedua kita hitung LB dan tentukan LB. Langkah yang kedua kita tentukan LB atau panjang bentang tak terkekang secara lateral, panjang bentang tanpa bracing. Kemudian yang ketiga kita hitung LP dan LR. Yang keempat, tentukan kategori balok. Dia masuk di mana? Apakah pendek, bentang pendek, kemudian apakah masuk ke menengah, atau masuk ke panjang, bentang panjang. Nah, berdasarkan tiga kategori ini baru kemudian kita lakukan perhitungan momen, perhitungan kapasitas momen. Berdasarkan langkah keempat, kalau dia pendek berarti ya kita pakai rumus MN untuk bentang pendek. Apabila dia menengah berarti kita pakai rumus untuk bentang menengah, dan apabila panjang kita pakai rumus untuk bentang panjang. Itu prosedur umum analisisnya ya. Setelah itu kita hitung tentu saja PMN. Ya, kita hitung tentu saja PMN. Ini contoh analisis untuk balok tersebut. Ya, di sini ada contoh, ada sebuah profil balok dengan menggunakan profil IWF 400 x 200 x 8 x 13 dalam satuan milimeter. Sesuai tergambar, nanti kita gambar sketsnya ya. Dengan data IX, inersi X sebesar 23700 cm pangkat 4, IY 1740 cm pangkat 4, RX 16,8 cm, RY 4,54 cm, SX 1190 cm pangkat 3, SY 174 cm pangkat 3, dan menggunakan baja ASTM A36 dengan FY 240 MPa. Dari mana dapat IX dan RX serta SX serta properties lain? Saya kira Anda sudah pernah semuanya waktu kita di baja 1 membuka tabel struktur baja, tabel profil baja maksud saya. Tentukan MN berdasarkan tekuk torsi lateral jika panjang bentang tak terkekang adalah 2 meter, 4 meter, dan 8 meter. Jadi ini ada 3 soalnya. Gitu ya. Jadi sebuah profil tergambar seperti ini. Jadi mana soalnya ya? Ini soalnya. Jadi soalnya adalah sebuah balok dengan panjang 4 meter. Oke, panjang 8 meter. Panjang 8 meter total ya. Dengan beban 20 kN. Kita tulis di sini. Jadi ada balok di sini aja ya. Ada balok dengan panjang 8 meter, tumpuan sederhana, oke, dengan beban 20 tadi ya, dengan beban 20 kN per meter, dengan beban 20 kN per meter beban merata. Tentukan MN atau kapasitas melentur berdasarkan tekuk torsi lateral. Atau tentukan MN-nya saja gitu ya, tentukan MN-nya saja. Sesuai dengan ini tadi ya, langkah yang pertama adalah kita harus mengecek kekompakan profil. Jadi kita lihat dulu ya kekompakan profil. Langkah pertama, cek kekompakan profil. Nah, kekompakan ini sendiri tentu saja ada dua ya, kekompakan web dan kekompakan flange. Sebenarnya ini mirip dengan baja 1 yang batang tekan. Jadi untuk web itu dikatakan kompak jika lambda web lebih kecil daripada lambda P web. Gitu ya. Di mana lambda web sama dengan H per
TW. Rumusnya H per TW. Kalau kita lihat lagi ini tabelnya. Oke. Nah, ini. Jadi H per TW untuk web itu harus lebih kecil daripada lambda P untuk web sebesar 3,76 akar E per FY. Kita kembali ke sini. Nah, H per TW sendiri itu sama dengan, karena ini profilnya 400-200, gitu ya, begini, kalau saya gambarkan, sketch, tingginya 400, lebarnya 200, tebal flange 13, tebal web 8. Sehingga kalau begitu H per TW sama dengan 400 per TW 8. Ini sama dengan 50. Sedangkan lambda P untuk web itu rumusnya tadi 3,76 akar E per FY. Sama dengan 3,76 akar E per FY. Atau sama dengan 3,76 akar 2 kali 10 pangkat 5 MPa per 240. Ya, 240. Ini kita dapatkan lambda P web sama dengan 108,5, sehingga kalau begitu lambda W sudah lebih kecil daripada lambda P web, sehingga kalau begitu web kompak. Sekarang tinggal cek flange. Flange sama syaratnya ya, lambda flange harus lebih kecil daripada lambda P flange, di mana lambda flange itu sama dengan BF per 2 TF ya. Itu sebenarnya ini rumusnya B per T saja sebenarnya, tapi karena B-nya itu adalah setengah dari BF, maka kita sebut saja BF per 2 TF begitu ya. Atau ini sama dengan berarti 200 per 2 kali TF, TF-nya 13. Kita dapatkan sebesar 7,69. Sedangkan lambda P flange itu sama dengan rumusnya ini tadi. Untuk yang simetris ganda, kemudian hot roll 0,38 kali akar E per FY. Langsung saja kita buat, berarti 0,38 kalikan akar 2 kali 10 pangkat 5 per 240. Ini didapatkan hasilnya sebesar 10,96. Sehingga kalau begitu sudah diketahui bahwa lambda F lebih kecil daripada lambda PF. Sehingga kalau begitu flange kompak. Karena flange kompak dan web kompak, maka dia masuk dalam kategori ini. Masuk dalam kategori bahwa profil kompak. Kalau salah satu tidak kompak, maka tidak masuk dalam kategori profil kompak. Oke. Nah, ini kebetulan webnya kompak, flange-nya kompak, maka dia masuk dalam kategori profil kompak. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah kedua, kita tentukan LB-nya. Nah, ini kebetulan di soal sudah ditentukan LB-nya 2, 4, dan 8. Kemudian kita masuk langkah ketiga, hitung LP dan LR. Nah, ini sebenarnya yang diketahui saja, soalnya yang tadi diulang. Nah, ini harusnya kita ke sini dulu, oke. Kita cek dulu LP. LP berapa? LP rumusnya tadi 1,76 kali RY kali akar E per FY. Ini ya sama dengan 1,76 kali 45,4. Dari mana 45,4? Dari RY tadi. Ini 4,54 cm. Kita rubah dulu dalam milimeter ya. Karena semua satuan kita harus dalam Newton dan milimeter. Harus diingat ini ya. Kita selalu berpatokan ke satuan itu. Nah, setelah kita hitung 1,76 kali RY akar E per FY, kita dapatkan panjang LP-nya adalah 2306,6
3 mm atau sebesar 2,306 meter. Selanjutnya setelah diketahui LP kita hitung LR. LR tentu saja persamaan ini cukup panjang ya. Di dalam persamaan ini kita butuh nilai CW, RTS, J, dan C. CW kita hitung pakai rumus ini, Y kali H0 kuadrat per 4. H0 itu adalah jarak antara dua titik berat flange atau dua titik berat sayap. Jadi kalau saya gambarkan ya kurang lebih begini, ini misalnya saya gambar tebal aja gitu. Nah, gitu ya. Itu misalnya. Ini adalah H. Titik berat sayap itu tentu saja ya diasumsikan berada di tengah-tengah sayap. Ini di tengah-tengah sayap. Kalau ini TF, ini TF, berarti jarak dari sini ke sini itu adalah TF per 2. Ini adalah TF per 2. Begitu juga dengan ini, jarak dari sini ke sini, ini adalah TF per 2. Sehingga kalau begitu, H0 adalah jarak ini ya, atau saya buat dengan tinta yang berbeda. H0 adalah jarak dari titik berat sayap ini ke titik berat sayap ini. Ini yang kita sebut sebagai H0, di mana H0 sama dengan H min TF per 2 min TF per 2 lagi, yang atas dan bawah. Sehingga kalau begitu sama dengan H min TF. Itu rumus H0 atau definisi dari H0. Sehingga kalau begitu H0 sama dengan H-nya adalah 400 dan TF-nya 13. Oke, dibagi 4. Didapatkan angka segini. Kemudian dicari RTS kuadrat sama dengan akar IY kali CW per SX. Dapatkan segini, sehingga kalau begitu RTS adalah akar dari ini, gitu ya. Didapatkan angkanya sebesar 53,1914 mm. Setelah didapatkan RTS atau radius girasinya, kita hitung J, ya. J sama dengan 1/3 kali 2BF kali TF pangkat 3 plus H kali TW pangkat 3. Didapatkan angkanya 361200 mm pangkat 4. Setelah didapatkan J, kita tentukan C. Tadi ada rumusnya sebenarnya, misalnya di sini kita sudah tentukan, sudah kita pelajari. C sama dengan ini. Jika simetris ganda, C sama dengan 1. Jika kanal, pakai rumus ini. Kebetulan kita pakai profil di contoh ini profilnya IWF, simetris ganda, sehingga langsung saja C sama dengan 1. Setelah itu, kita hitung LR. Kita sudah dapatkan semua parameternya. Hitung LR dengan persamaan ini, 195 RTS kali E per 0,7 kali FY, akar J kali C, dan seterusnya. Yang perlu diingat hati-hati adalah satuan. Ini satuannya harus dalam MPa, ya, 2 kali 10 pangkat 5. FY juga harus dalam satuan MPa. J harus dalam milimeter pangkat 4, SX dalam milimeter pangkat 3, dan seterusnya. Jadi harus kembali ke Newton dan milimeter. Tidak boleh dalam satuan lain, karena kalau ada yang salah satuan error gitu ya. Sehingga selanjutnya kita dapatkan LR-nya adalah 6880,48 mm atau 6,88 mm. Tadi LP-nya kita dapatkan sebesar 2,306. Oke, LR-nya kita dapatkan 6,88. Nah, dengan profil itu kita tahu untuk LB sama dengan 2 meter, oke. Untuk LB sama dengan 2 meter, maka kita masuk dalam kategori ini. LB lebih kecil daripada LP, masuk dalam kategori bentang pendek. Dalam bentang pendek, ini tulisannya keadaan batas tekuk torsi lateral tidak diterapkan atau tidak dipertimbangkan. Maksudnya adalah tidak terjadi, tidak akan terjadi tekuk torsi lateral. Oke. Tidak akan terjadi tekuk torsi lateral. Sehingga kalau begitu berapa MN-nya? MN-nya sama dengan MP. Berapa MP? MP sama dengan Z kali FY. MP sama dengan Z kali FY. Oke.
Z dihitung dengan rumus ini, B kali TF kali D min TF plus 1/4 kali TW kali D min 2TF kuadrat. Sebelum kita lanjutkan, mungkin perlu kita bahas sedikit mengenai apa itu momen plastis ya. Jadi kalau saya gambar atau kita pindah ke ini saja lebih mudah. Oke. Apabila saya punya sebuah profil, katakanlah ada sebuah profil, saya punya sebuah profil seperti ini, oke, IWF misalnya. Kemudian ini punya properti dimensi ya, ada H, ada BF, ada TW, dan ada TF. Nah, waktu dia, kalau saya gambarkan misalnya dia sebuah balok begitu ya, sebuah balok, itu sederhana misalnya. Ya, diberi beban Q. Q misalnya Q-nya dari 0 kemudian bertambah. Begitu Q 0, momen di tengah bentang atau momen maksimumnya 0. Begitu Q ada, momennya ada. Semakin besar Q, maka momennya akan semakin besar. BMD-nya kira-kira kalau disketkan begini gitu ya. Semakin besar Q, maka momennya, karena momen adalah M sama dengan M max gitu ya, M 1/8 QL kuadrat, maka semakin besar Q-nya, maka momennya akan semakin besar. Kalau digambarkan diagram regangannya itu seperti ini. Pada saat momen 0 tidak ada regangan, tidak ada tegangan. Pada saat momen beban ada, kemudian momen kecil ada regangan. Oke. Dan ada tegangan. Diagramnya seperti ini. Ya, diagram tegangannya seperti ini. Di mana tegangan sama dengan M kali Y per I. Oke. Nah, dan tegangan ini tentu saja kalau saya gambarkan ya, bukan saya gambarkan, saya tuliskan bukan tegangan tapi Fs, tegangan steel, M kali Y per I. Pada saat tegangannya diperbesar atau bebannya diperbesar, kalau bebannya diperbesar tentu saja momennya akan diperbesar. Kalau momennya diperbesar tentu saja tegangan ikut membesar karena ada M ini. M besar berarti Fs-nya semakin besar. Jadi kalau bebannya saya perbesar, momennya berarti akan tambah besar, tegangannya juga akan tambah besar, sehingga diagramnya akan menjadi seperti ini. Ya. Saya tambah besarkan lagi bebannya, berarti momennya juga tambah besar, diagramnya juga akan menjadi seperti ini. Catatan, ini sebesar Fs ya. Fs. Ini Fs. Ini juga Fs. Fs pakai rumus ini. Fs sama dengan MY per I. Nah, ada satu saat di mana tegangan atau momen saya besarkan sekali, ini tidak bisa lebih besar lagi. Anda mungkin masih ingat hubungan tegangan regangan baja. Kita selalu menggambarkan tegangan regangan baja seperti ini. Oke. Gitu. Di mana ini adalah Fy. Dan kita selalu berasumsi bahwa fase strain hardening ini tidak ada. Setelah Fy, maka tegangannya hanya akan lurus saja. Ini tidak diindahkan atau diabaikan saja. Sehingga kalau begitu kita bisa tahu bahwa tegangan maksimum yang mampu ditahan oleh baja hanya sebesar Fy. Dia tidak bisa naik lagi. Oke. Dia hanya sebesar Fy. Jadi pada saat regangan 0, tegangan 0. Begitu kita berikan beban, tegangannya akan makin naik. Ini masih sebesar Fs gitu ya. Ini masih sebesar Fs sampai di satu titik di mana Fs sama dengan Fy.
Kalau bebannya saya tambah lagi, ya, maka dia tidak akan bisa naik lagi. FY-nya tidak bisa naik lagi. FS-nya, sorry, tidak bisa naik lagi. Dia maksimum sebesar FY. Nah, kalau ini FS sudah sama dengan FY, ya, FY, maka tegangannya akan menjadi seperti ini. Akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Jadi ini dia tidak bisa seperti ini ya, tidak bisa seperti ini. Yang ini tidak bisa lagi terjadi karena ini sudah lebih besar daripada FY. Nah, kalau saya tidak hilangkan bebannya, masih dibebani terus, maka akan semakin besar tegangannya. Sorry, region yang leleh. Kalau ini saya gambarkan ya, begini. Ya. Oh, ini sayangnya tidak lurus gambarnya, tapi nggak apa-apa lah. Berarti bagian yang ini, anggap saja lurus gitu ya. Bagian yang ini, pada fase ini, bagian ini sudah leleh. Bagian ini sudah leleh. Ini harusnya seimbang dengan atas dengan bawah. Bagian ini belum leleh. Ya. Bagian yang ini belum leleh. Yang di sini belum leleh, karena tegangannya masih lebih kecil daripada FY. Nah, kalau saya tambah lagi, berarti dia posisinya di sini. Ini semakin di bawahnya. Oke. Ini semakin di bawahnya. Ini juga di atasnya. Artinya, bagian yang leleh semakin banyak nambah di sini. Ini juga nambah di sini bagian yang leleh. Sampai satu titik di mana semuanya leleh. Diagramnya akan menjadi seperti ini. Di mana ini adalah sebesar FY. Pada fase inilah kita sebut momennya adalah momen plastis. Artinya semua penampang dari profil telah leleh atau mencapai tegangan leleh. Itu kita namakan sebagai momen plastis. Ya, 100% telah leleh. Kalau begitu bagaimana cara menghitung momennya? Tentu saja akan berbeda. Pada fase ini, pada fase elastis, ini elastis ya. Yang ini namanya elastoplastis. Elastoplastis. Artinya dia antara transisi antara elastis dengan yang ini yang kita sebut sebagai plastis. Fase ini kita sebut sebagai plastis. Kalau fase elastis, bagaimana cara menghitung momennya? Tentu saja ya bisa dibalik saja dari rumus ini ya. Momen sama dengan Fs dikalikan I per Y. Atau sama dengan Fs kali Sx. Fs dikalikan S. Oke, karena I-nya kebetulan Ix, maka ini Sx. Ya, di mana Fs kali Sx, di mana S adalah modulus elastisitas penampang. Kalau ini berbeda, ya MP itu sama dengan Fy. Kenapa Fy? Karena tegangannya sudah sampai Fy dikalikan Zx. Di mana Z adalah modulus plastis. Modulus plastis. Nah, dari mana dapatnya? Ini kalau ini tegangannya momennya positif tadi ya, ini berarti tegangannya negatif, ini tegangannya positif. Ini artinya ada gaya tarik, ini artinya ada gaya tekan, C dan T. Nah, jarak antara keduanya harus kita cari. Sehingga kalau ini saya sebut sebagai Y plastis, kalau begitu momen itu sama dengan C kali Y plastis, di mana C sama dengan luasan. Luas berapa? Luas setengahnya. Kalau ini saya tarik garis persis di tengah-tengah H, maka luasnya adalah luas penampang
setengah ini saja dikalikan dengan Fy, itu adalah tegangan tekan. Tegangan tarik bagaimana? Sama. Rumusnya sama dengan A dikalikan Fy juga, karena luasannya sama dan tegangannya juga sama. Ini kalau begitu M sama dengan A dikalikan Fy dikalikan Yp. Nah, kalau begitu, berapa Zx? Kalau saya ambil dari rumus ini, berarti Zx itu sama dengan A dikalikan Yp. Itu ya, A dikalikan Yp. Karena Fy-nya sudah di sini, berarti Zx tinggal yang ini adalah Zx. Ini A dikalikan Yp adalah Zx dan Fy-nya di sini. Ini yang ini dan ini. Gitu ya. Sehingga didapatkan rumus ini. Nah, dari A kali Yp inilah kita dapatkan rumus yang tadi. Di sini kita ketahui ini adalah A, ini Yp, ini juga A dikalikan Yp. Sebenarnya ini sudah disederhanakan ya. Ini juga sama dengan A dikalikan Yp. Sehingga kalau begitu Zx dihitung dengan rumus untuk ini khusus hanya untuk profil IWF. Untuk profil lain rumusnya berbeda dan harus kita cari sendiri. Ya. Untuk profil IWF rumusnya ini sehingga didapatkan Zx sama dengan 1285952 mm pangkat 3. Sehingga kalau begitu MP sama dengan Fy, ini Fy tadi ya, dikalikan Zx. Didapatkan sekian, 308.628.480 Nm, atau kalau dijadikan kilonewton meter dikalikan 1 kali 10 pangkat min 6. Didapatkan 308,63 kilonewton meter, sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk LB lebih kecil daripada LP, artinya pada saat LB-nya 2 meter, maka kapasitas momennya sama dengan MP, sama dengan sebesar 308,63 kilonewton meter. Mungkin ada bertanya, lah bukannya tadi soalnya itu bentangnya 8 meter. Ini tadi ya, soalnya tadi bentangnya 8 meter. Tadi kita juga sudah sketskan di sini. Ini, soalnya 8 meter. Kenapa LB bisa 2 meter? Gitu ya. Kenapa LB bisa 2 meter? Nah, itu kita kembali ke definisi yang tadi. Ya, di mana LB adalah panjang tak terkekang secara lateral. Artinya tidak ada bracing, panjang yang tidak ada bracingnya, ya 2 meter. Jadi kalau saya gambarkan 3D, misalnya begini ya, ini kita ada punya IWF, ini ada IWF. Kemudian gitu ya, dengan panjang 8 meter. Gitu bisa. Oke. Dengan panjang 8 meter. Ini betul memang panjangnya 8 meter. Oke, panjangnya memang 8 meter. Memang betul panjangnya 8 meter. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan LB sebesar 2 meter? Tentu saja kita pasang bracing-bracing. Ya, kita pasang bracing-bracing sejauh jarak 2 meter. Jadi karena ini 8, maka dipasang 2-2, berarti nanti ada 4 buah segmen. Jadi saya pasang di sini 2 meter, kemudian ada lagi 2 meter, kemudian ada lagi 2 meter, kemudian ada lagi 2 meter. Sehingga kalau begitu disinilah kita meletakkan bracing-bracingnya. Ini ada bracing, pengaku lateral, begitu ya. Di sini ada bracing lagi, pengaku lateral. Kemudian di sini ada bracing lagi, pengaku lateral. Tentu saja di ujung juga harus ada ya. Kalau enggak nanti jadi cantilever. Nah, inilah yang kita sebut sebagai LB.
Itu yang kita sebut sebagai LB. Jadi jarak antar pengaku lateral, jarak antar bracing lateral. Panjang bentangnya memang 8, tapi bracing lateralnya kita letakkan pada jarak 2 meter, 2 meter. Gitu ya. Sehingga kalau begitu diketahui bahwa walaupun panjang bentang baloknya 8 meter, LP-nya hanya 2 meter, 2,3 meter, LR-nya 6,8, tapi dia masuk dalam kategori balok pendek karena LB-nya hanya 2, bukan 8, gitu ya. Sekarang kita masuk kasus yang kedua, bagaimana seandainya LB-nya 4 meter? Kalau LB-nya 4 meter berarti ini hilang. Ini hilang. Ini tidak ada. Ini juga tidak ada. Oke. Berarti hanya ada 3 buah bracing lateral. Dengan tentu saja jaraknya jadi bukan 2 lagi, tapi menjadi 4. Menjadi 4 meter. 4 meter dan ini juga 4 meter. Oke. Nah, bagaimana seandainya bracing lateralnya saya jarangkan? Tadinya per 2 meter, sekarang per 4 meter. Nah, kita lihat. Bagaimana kalau 4 meter? LP dan LR masih sama. Kenapa masih sama? Karena profilnya sama. Anda bisa lihat rumusnya. Ini sangat tergantung pada profil dan mutu bahan. Jadi kalau selama profilnya tidak berganti, masih pakai profil 400, 200, 8, 13, maka LP dan LR-nya masih sama. Nah, kalau kita masuk ke sini, LB sama dengan 4 meter, artinya sama dengan ini, gitu ya. Dia hanya dibagi 2, pengaku lateral hanya ada di tengah, kemudian di ujung dan di ujung. Oke, maka kita masuk dalam kategori ini, di mana LB di antara LP dengan LR. Masuk dalam kategori bentang menengah. Bentang menengah, rumus MN-nya dihitung dengan persamaan ini. CB kali MP dan seterusnya. Dan harus lebih kecil daripada MP. Nah, kita lihat. Pada saat bentang 4 meter, oke, LB 4 meter, artinya di sini ada pengaku lateral, di sini ada pengaku lateral, di sini ada pengaku lateral, seperti yang tadi ya, seperti yang ini. Maka yang harus kita tentukan pertama adalah CB-nya. Ini ABC-nya harus ditentukan. Tadi syarat definisinya A itu adalah momen pada seperempat bentang tak terkekang, B pada tengah bentang, C pada 3/4 bentang tak terkekang. Ini bentang tak terkekang yang pertama, 4. Ini bentang tak terkekang kedua, 4. Sehingga kalau begitu, sepertiganya dari ini adalah di sini. Oke. Kemudian setengahnya di sini, 3/4-nya di sini. Jadi karena kita bagi 4, 1, 2, 3, 4, maka panjangnya 1 meter, 1 meter. Gitu ya. Di seperempatnya, di tengah, di 3/4. Sorry, maksudnya seperempat, setengah 3/4 gitu ya. Nah, momen maksimum ya 80 kN seperti biasa, 1/8 kL kuadrat kita dapatkan sebesar, sorry, ini bukan 80 ya, tapi 160 kN. MA itu adalah momen di titik A, ini sebenarnya mata kuliah statika ya, 80 kali 1 itu adalah reaksinya ini 80, ini juga 80 gitu ya. 80 kali 1 karena jaraknya 1 dikurang setengah kL kuadrat ya, didapatkan MA-nya 70. MB itu sama rumusnya tapi jaraknya aja beda, ini nggak perlu ya karena sudah jelas sekali di statika. Didapatkan MB-nya 120, MC didapatkan 150. Nah, kalau begitu kita sudah bisa menghitung CB. CB sama dengan Mmax, Mmax sama dengan 160, gitu ya. 160 dibagi 2,5 Mmax, 160 plus 3 kali MA, 70, ya, di sini.
kemudian plus 4 kali 120 MB, plus 3 kali MC, 150 MC. Sehingga didapatkan CB-nya sama dengan 1,2987. Kalau begitu kita bisa hitung MN-nya. MN sama dengan CB dikalikan rumus yang panjang tadi, 1,2987 kali MP min MP kali 0,7 FY dikalikan dan seterusnya. Kita dapatkan MN-nya sama dengan 348,52931,4 atau sebesar 348,53 kN/meter jika dikalikan 1 kali 10 pangkat minus 6. Ternyata ini sudah lebih besar daripada MP. MP kita tadi sebesar 308. 308 ini tadi perhitungannya ya. 308,63. Oh, ini ada tadi. 308,63. Sehingga kalau begitu tidak boleh dipakai angka 348, kita harus pakai MN sama dengan 308,63. Ya, harus lebih kecil daripada atau maksimal sama dengan MP. Ini seandainya CB-nya 1, ya, seandainya ini 1, seandainya ini nilainya 1, maka ini MN ini hanya akan sebesar, ini kalau 1 ya, yang ini tetap, tapi ini 1, maka MN ini kita akan dapatkan sebesar, berapa tadi hitungannya? 268, 268,3684 kilonewton meter. Bisa Anda lihat bahwa CB ini sangat berpengaruh. Dia menaikkan kapasitas momen dari 268 ke 348. Ya. Seandainya CB-nya selalu 1, ya, seandainya CB-nya selalu 1, ini pasti tidak akan pernah lebih besar daripada MP. Tapi karena CB-nya bisa lebih dari 1, ini tadi 268, MP hanya 308 gitu ya. Tapi ternyata dengan pengali 1,29 didapatkan 348. Sehingga kita harus pakai sebesar MP. Kapan ini 1? Seandainya tadi bentangnya sama, tapi bukan beban seperti itu, hanya berupa momen. Di mana BMD-nya nanti akan kotak seperti ini. Ya, maka kita akan dapatkan CB-nya 1. Tapi ternyata tidak. Gitu ya. Sehingga CB sangat berpengaruh tadi. Selanjutnya, bagaimana seandainya LB-nya 8 meter? Nah, bagaimana LB8 ini? Kalau kita lihat di sini, LB8 itu artinya ya pengaku lateralnya nggak ada lagi. Ya, jadi hanya ada balok saja, pengaku lateral hanya di tumpuan saja. Jadi ini hilang, ini nggak ada lagi. Seperti ini. Oke. Nah, dengan seperti ini artinya LB-nya ya sepanjang balok. Kita lihat, apabila LB-nya sama dengan 8 meter, ya, LP dan LR masih tetap sama 2,306 dan 6,88 karena profil tidak berubah. Maka diketahui bahwa LB sudah lebih besar daripada LP. Artinya dia masuk dalam kategori bentang panjang. Karena masuk dalam kategori bentang panjang, maka MN sama dengan FCR kali SX dan ini harus lebih kecil daripada MP. Nah, FCR-nya itu sama dengan ini rumusnya. CB kali Pi kuadrat E per LB per RTS kuadrat plus E kali akar dan seterusnya. Nah, yang pertama kita cari CB-nya dulu. Nah, sekarang kasusnya berbeda. Kalau tadi waktu kita buat LB-nya 4 meter, ya, LB-nya 4 meter artinya bracing-nya ada di sini dan di sini, maka ini A, B, C gitu ya. Seandainya kita balik pun ya, kita tinjau yang ini, tetap saja nanti A, B, C, jadi hasilnya pun tetap sama. Tapi sekarang posisinya adalah ini kita 8 meter, sehingga kalau begitu pengaku lateral hanya ada di sini dengan di sini. LB jadi sepanjang ini. Gitu ya. Kalau begitu A-nya adalah di seperempatnya, ya berarti 2-nya, B-nya di setengahnya, artinya di 4 meter, C-nya di 3/4-nya.
Oke. Kalau begitu MA sama dengan 120 dihitung pakai statika biasa. MB ini sama dengan Mmax 160, MC sama dengan 120 ya, karena sama-sama cuman dibalik aja. Mmax sama dengan 160 sehingga didapatkan CB-nya 1,136. Kita bandingkan dengan yang tadi. Yang tadi CB-nya kita dapatkan 1,2987. Ini lebih besar karena pengaruhnya CB-nya pengaruh bentuk momennya karena ada yang 0 dominan, kemudian yang maksimum hanya sedikit. Sedangkan di sini ya, di sini maksimumnya dominan, cukup dominan, nolnya ya walaupun ada di dua tempat tapi tidak dominan sehingga didapatkan CB-nya 1,136. Dihitung FCR dengan CB kali pi kuadrat E dan seterusnya. Pastikan semua dalam Newton dan milimeter, panjangnya dalam milimeter, RTS dalam milimeter, dan seterusnya. Ya, tegangan dalam MPa, kita dapatkan FCR sama dengan 153,592 MPa. Nah, setelah didapatkan FCR, baru kemudian kita hitung MN. MN sama dengan FCR dikalikan SX. Kenapa SX? Karena tadi yang kita bahas di sesi 2, bahwa dia selalu elastis. Dan kita juga sudah bahas tadi, yang elastis pakai SX, sedangkan plastis pakai ZX. Didapatkan, ini dalam MPa, ya, ini harus dalam MPa, ini harus dalam milimeter. Didapatkan momennya 182.134.689,9 Newton milimeter. Kalau dikalikan 10 pangkat minus 6, kita dapatkan MN-nya 182,135 kilonewton meter. Dan ini sudah lebih kecil dari MP, oke, sehingga kalau begitu MN-nya 182,135 kilonewton meter. Gitu. Kalau begitu bisa kita simpulkan begini, ya. Pada saat bentang 2 meter, kapasitas momennya 308,63. Pada saat bentang 4 meter, kapasitasnya sebenarnya bukan 308 ya, seandainya CB-nya 1, tadi kita lihat, maka kapasitas momennya hanya 268. Seharusnya ini hanya 268, tapi karena CB-nya dibantu oleh CB, maka kapasitasnya menjadi 308,63. Dan pada saat bentang 8 meter, maka MN-nya 182,135. Hampir setengahnya. Jadi kalau begitu bisa Anda simpulkan bahwa semakin panjang bentangnya atau semakin jarang pengaku lateralnya, oke, tadi pengaku lateralnya kan ada yang per 2 meter, itu kapasitasnya 308, pengaku lateralnya per 4 meter, kapasitasnya juga masih 308, pada saat pengaku lateralnya per 8 meter, di tengah tidak ada, maka kapasitasnya turun menjadi hanya 182. Kalau begitu semakin panjang bentang tak terkekang, maka MN semakin kecil. Padahal profilnya sama-sama pakai profil 400, 200, 813. Sama-sama pakai 400, 200, 813 dan FY-nya juga sama-sama pakai baja A36 dengan FY 240. Sehingga kalau begitu bagaimana supaya kita memanfaatkan sebesar mungkin potensi dari balok, ya kita buatlah baloknya menjadi kapasitas momennya menjadi MP atau mendekati MP, yaitu dengan memendekkan balok bentang tak terkekang balok tersebut dengan menambahkan bracing pengaku lateral. Saya kira cukup untuk materi sisi ketiga. Kita lanjutkan nanti materi sisi keempat untuk sebenarnya mirip ya, profil I simetris ganda, tapi dengan badan kompak dan sayap non kompak atau langsing. Kalau yang tadi badan kompak dan sayap kompak. Tolong diperhatikan, kemudian dipelajari, nanti tugasnya untuk dapat dikerjakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.